Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saya sangat bersyukur dapat menyapa jemaat Tuhan yang beribadah di gereja atau di rumah atau dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas pemeliharaannya bagi kita semua. Saya berdoa kiranya semua jemaat Tuhan selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, dan penuh sukacita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah minggu ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 dalam tema upah keberanian maju bersama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan setiap jemaat-Mu, baik pribadi maupun keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat ini kami dapat menghadap hadirat Tuhan melalui ibadah minggu pada saat ini, dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang adalah penuntun kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kami memohon pimpinan Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus dalam hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dengan baik kebenaran firman Tuhan, dan terlebih kami dikuatkan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kebahagiaan sebagai orang-orang yang menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan hari ini dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 dalam perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu,
dan berkata, "Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur di tengah pesatnya kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini, berkembang juga ajang pencarian bakat atau talenta, atau kemampuan. Apakah itu bernyanyi, orasi, melawak, komika, dan lain-lain. Kita bisa menyaksikan keberanian dan kemampuan setiap peserta untuk mengikuti ajang tersebut. Salah satu sisi positifnya adalah bagaimana seseorang dapat berani mengembangkan diri dengan cara mengalahkan keraguan atau ketakutan, dan juga kesediaan untuk memperbaiki setiap kekurangannya. Keberanian sangat dibutuhkan untuk menggapai hasil terbaik. Sebab penyebab seseorang kalah sebelum berjuang adalah rasa takut yang terlalu besar atau berlebihan. Rasa takut yang berlebihan dapat membuat kita kehilangan keberanian, kehilangan semangat, dan rasa percaya diri. Ketakutan yang berlebihan bisa membuat seseorang sibuk mencari berbagai alasan dan cara untuk menghindar ketimbang mencoba dan berjuang. Kita bisa menjadi sibuk mengasihani diri dan berpangku tangan ketimbang menggunakan dan mengembangkan talenta yang kita miliki. Dia juga bisa menjadi sibuk memuji dan menjelekkan orang lain atau lawan, sehingga lupa menginsafi atau menyadari kelebihannya maupun kekurangan diri sendiri yang harus diperbaikinya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita sangat bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Nas dalam Matius 25 ayat 14-30 yang telah kita baca menyatakan dengan jelas bagaimana sikap kita terhadap talenta yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Terutama agar kita memiliki keberanian untuk mengembangkan talenta kita. Dalam perikop perumpamaan tentang talenta itu dijelaskan
bahwa sikap kita tentang kerajaan sorga berkaitan juga dengan sikap kita terhadap semua pemberian Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penting kita pahami bersama bahwa istilah talenta yang dipakai Tuhan Yesus merujuk kepada nilai mata uang yang dalam Perjanjian Baru merupakan ukuran jumlah mata uang yang sangat besar nilainya, yaitu 6.000 dinar. Dengan perkiraan pada saat itu 1 dinar adalah upah sehari pekerja biasa. Apa artinya ini bagi kita? Kita harus menghargai setiap talenta yang kita miliki. Talenta di sini melambangkan semua kemampuan, waktu atau umur, sumber daya, baik berupa fisik kita, tenaga kita, pikiran kita, ataupun kekayaan dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita semua untuk berkarya dan melayani selama hidup di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, marilah kita memperhatikan dengan cermat hal-hal penting dalam perumpamaan tersebut. Yang pertama, talenta diberikan Tuhan kepada kita, dan Dia adalah pencipta, penguasa, dan pemilik segala sesuatu yang dipercayakan bagi kita. Kedua, talenta diberikan Tuhan sebagai sebuah kepercayaan. Yang ketiga, talenta diberikan kepada setiap orang dengan jumlah yang berbeda. Dalam perumpamaan tersebut ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, dan yang menerima 1. Tapi itu semua menurut kemampuan masing-masing. Yang keempat, Tuhan pemberi talenta akan datang meminta pertanggungan jawab atas setiap talenta yang dipercayakannya bagi kita. Yang kelima, ada respon yang berbeda dari setiap orang yang menerima talenta yang diberikan oleh Tuhan. Dan inilah yang menjadi fokus perhatian kita dalam renungan hari ini sesuai tema upah keberanian maju bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita merenungkan respon yang berbeda dari setiap yang menerima talenta dan apa upah yang diterima sesuai respon mereka. Yang menerima 5 dan 2 talenta merespon dengan baik. Mereka memiliki hati yang menghamba, menerima dan menjalankan talentanya, dan akhirnya berhasil. Keduanya menerima kepercayaan itu dengan penuh syukur dan mengembangkannya dengan baik. Keduanya tidak sibuk membanding-bandingkan diri dengan yang lain. Yang menerima 5 tidak merasa keberatan karena dipercayakan lebih banyak dibandingkan yang menerima 2 atau yang menerima 1. Yang menerima 2 talenta tidak iri hati dengan yang dipercayakan 5 talenta. Dan tidak merasa sombong dengan yang dipercayakan 1 talenta. Jadi keduanya, baik yang menerima 5 talenta maupun yang menerima 2 talenta, bersyukur. Dan mereka fokus dengan yang mereka terima dan berani melangkah. Hasilnya luar biasa, sangat membahagiakan. Respon kedua penerima talenta 5 dan 2 tadi, inilah sikap yang patut kita teladani dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik
jika kita melihat penilaian dari sang tuan kepada kedua penerima talenta, yang 5 maupun yang 2. Yang menerima 5 talenta dan 2 talenta menerima penilaian yang sama, seperti yang tertulis dalam ayat 21 dan 23. Yaitu, yang pertama, baik sekali perbuatanmu. Yang kedua, hambaku yang baik dan setia. Yang ketiga, engkau setia dalam perkara kecil. Yang keempat, engkau akan menerima tanggung jawab dalam perkara besar. Dan yang kelima, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan bersama Bapa di sorga. Bapak Ibu Saudara, menarik penilaian dari sang tuan kepada yang penerima 5 talenta maupun yang 2 talenta. Sekarang bagaimana dengan yang menerima 1 talenta? Berbeda sekali dengan yang menerima 5 maupun yang 2 talenta. Respon yang menerima 1 talenta tidak boleh ada dalam diri kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ia bukan menjalankan kepercayaan tuannya, tetapi menggali lubang, menyembunyikan talenta itu. Akhirnya, ia sibuk mencari pembenaran diri dengan cara menjadi hakim bagi tuannya. Ia menuduh tuannya kejam, jahat, dan memeras orang lain. Ia memiliki rasa takut dan tidak berani menjalankan talentanya itu. Ini merupakan sikap dari orang-orang berdosa yang tidak mau bertanggung jawab atas kesalahan atau dosanya sendiri. Apakah hasil yang diterimanya? Tidak ada yang membahagiakan. Ia menerima penilaian tuannya sebagai hamba yang jahat dan malas, hamba yang tidak berguna. Bahkan talentanya diambil dan diberikan kepada orang yang menjalankan talenta. Ia sendiri dibuang ke tempat yang penuh ratap dan kertak gigi. Bukan membahagiakan, tetapi sangat mengerikan. Marilah kita renungkan penyebab penerima 1 talenta tidak menjalankan talentanya, yaitu ketakutan yang berlebihan, tidak berani. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita pasti mempunyai rasa takut dalam menghadapi sesuatu, termasuk dalam mengembangkan talenta. Dalam perjanjian lama, Musa harus diteguhkan oleh Tuhan ketika dipanggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Yosua harus menerima peneguhan dari Tuhan ketika ia dipilih Tuhan menjadi pemimpin Israel untuk menggantikan Musa. Jadi rasa takut itu adalah hal yang wajar. Namun ketakutan yang berlebihan harus kita atasi agar hidup kita semakin maksimal dalam melayani Tuhan dan mengembangkan talenta kita. Bagaimana cara mengatasi rasa takut yang berlebihan? Bagaimana kita memiliki keberanian untuk berkembang dan menikmati kebahagiaan dalam kehidupan dan pelayanan, usaha, atau pekerjaan kita? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita dan memberikan yang terbaik bagi kita, termasuk talenta kita. Percaya kepada Tuhan artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan dengan cara dan waktu yang Tuhan tetapkan untuk menolong kita dalam segala hal.
Pertolongan Tuhan tidak selalu berupa mujizat besar dan spektakuler menurut ukuran manusia, tetapi juga bisa melalui perkara-perkara yang biasa, sederhana, dan alamiah, tetapi selalu indah pada waktunya. Dengan percaya kepada Tuhan, kita akan senantiasa bersyukur atas semua yang ada pada kita, yang diberikan Tuhan bagi kita. Bersyukur untuk semua talenta atau karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Yang kedua, pergunakan setiap talenta dengan optimal. Talenta diberikan Tuhan kepada setiap orang tanpa kecuali, sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya. Oleh sebab itu, kenalilah talenta atau pemberian Tuhan yang Tuhan inginkan berkembang bagi kita atau melalui kita. Tidak soal seberapa banyak talenta yang ada pada kita. Yang terpenting adalah penerimaan dengan penuh syukur dan kesediaan untuk mengembangkannya dengan baik. Jika kita mempergunakan setiap talenta dengan bijak dan disiplin, maka kita akan memperoleh manfaat yang sangat baik. Marilah kita seperti hamba yang menerima 5 atau yang menerima 2 talenta dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Mereka memiliki hati hamba yang bersyukur, fokus dengan yang mereka terima, dan berani melangkah. Semakin kita giat melakukannya, semakin terasa pula keberanian kita dalam berkompetisi secara positif tentunya, berimprovisasi, dan juga dalam berkreasi dalam kehidupan dan pelayanan kita. Yang ketiga, berjaga-jagalah. Bapak Ibu yang terkasih, sikap berjaga-jaga merupakan sikap mawas diri dan siap sedia dalam menghadapi segala kemungkinan dan persoalan dengan keberanian menghadapi bersama dengan Tuhan. Ketika kita dipercayakan apapun oleh Tuhan, apakah itu karunia atau talenta yang diberikan, jalanilah bersama Tuhan. Kita juga harus tetap memiliki motivasi yang benar dalam mengembangkan potensi atau talenta kita. Kalau kita memiliki hati untuk Tuhan, maka ketika kita mengembangkan talenta kita, kita pun akan termotivasi untuk memuliakan nama Tuhan melalui talenta yang kita miliki. Selalu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita dengan berserah, berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan berusaha menjalankan talenta kita dengan baik. Firman Tuhan harus selalu kita ingat seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, talenta merupakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kita pikul sebagai anak-anak Tuhan. Dan untuk memikul tanggung jawab itu, Tuhan Yesus ingin kita selalu datang dekat kepada Tuhan, meminta pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Saat kita datang dan berserah kepada Tuhan, Yesus berkata, ada kelegaan
bagi kita. Janji Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Janji Tuhan yang sangat indah bagi kita yang terus berjuang menjalankan talenta kita, menjalankan kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kita dalam kehidupan kita. Kebahagiaan akan senantiasa dirasakan oleh setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Marilah kita setia mengikut Tuhan dalam memikul setiap tanggung jawab dalam kehidupan dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi upah apakah yang kita terima karena kita berani maju bersama dengan Tuhan? Upahnya adalah kebahagiaan sejati. Pertanyaan bagi kita adalah, dalam hal apa Bapak Ibu Saudara mau maju bersama dengan Tuhan saat ini? Tadi telah disampaikan bahwa talenta di sini melambangkan semua kemampuan, waktu, sumber daya, yaitu fisik, tenaga, pikiran, atau kekayaan, dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk berkarya dan melayani selama hidup di dunia ini. Apa talenta kita saat ini? Suara untuk memuji Tuhan, bermain musik, kecerdasan menulis, kemampuan memimpin organisasi atau lembaga, mengajar atau menasihati sesama, menyembuhkan orang sakit, menghibur dan menguatkan orang yang sedang lemah atau berduka. Atau talenta kita bisa berupa memasak makanan, berusaha, atau berbisnis. Atau Tuhan mempercayakan kita harta yang banyak untuk kita kembangkan demi kemuliaan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah semua itu dengan pengucapan syukur kepada Tuhan. Kembangkanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Majulah dengan berani bersama dengan Tuhan. Sebab saat kita maju bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus akan menolong kita dalam setiap keadaan. Saat kita belum berhasil, kita tidak perlu menyerah. Ketika kita berserah kepada Tuhan dan rendah hati, kita meminta hikmat daripada Tuhan. Tuhan akan menolong kita untuk bangkit kembali dan akhirnya menikmati kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur atas keselamatan yang kita terima oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menghapus semua dosa kita melalui curahan darahnya di kayu salib. Selama hidup di bumi ini, marilah kita gunakan waktu kita untuk setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan melalui talenta yang dipercayakan kepada kita. Marilah kita menyikapi setiap tantangan dengan sikap percaya kepada Allah. Dan ketika kita bersama dengan Dia, kebahagiaan sejati akan menjadi milik kita. Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Roh Kudus, sumber kekuatan dan hikmat, akan menolong kita semua untuk melakukan firman Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, dan penuh sukacita.
Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Kami sangat bersyukur diteguhkan oleh firman-Mu untuk maju melayani Tuhan, mengembangkan segala potensi atau kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati semua jemaat-Mu di dalam menjalankan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, jalanilah kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.